Perkenalkan, nama saya Sakai Maria Sofia Laura Pancawira, absen 2 dengan NIM 23026120100193. Prodi Manajemen B Gianyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Saya akan menjawab 5 soal yang telah diberikan secara berurutan. Yang pertama, revisi pesan bisnis agar lebih profesional. Berikut revisi pesan bisnis yang lebih profesional. Kepada yang terhormat pelanggan setia kami, terima kasih telah mempercayakan kebutuhan Anda kepada perusahaan kami. Kami dengan tulus memohon maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan yang Bapak atau Ibu alami. Setelah kami melakukan pengecekan lebih lanjut, keterlambatan tersebut terjadi karena adanya kendala operasional pada sistem gudang kami. Kami memahami bahwa ketepatan waktu pengiriman merupakan hal yang penting bagi pelanggan, sehingga kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang terjadi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pelayanan kami, saat ini kami dan tim telah melakukan perbaikan sistem serta mempercepat proses pengiriman pesanan. Pesanan Bapak atau Ibu dijadwalkan akan dikirim kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dan diperkirakan tiba dalam waktu 2-3 hari kerja. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan. Hormat kami, tim Customer Service. Menurut saya, revisi tersebut menjadi lebih baik karena terdapat unsur empati, permintaan maaf yang jelas, alasan keterlambatan, solusi yang diberikan perusahaan, serta adanya etikat baik untuk memperbaiki pelayanan. Kedua, analisis perbedaan budaya Indonesia dan Jepang dalam komunikasi bisnis. Dalam bisnis internasional, komunikasi antar budaya memiliki peran yang sangat penting karena setiap negara mempunyai budaya dan cara komunikasi yang berbeda. Apabila perbedaan budaya tidak dipahami dengan baik, maka dapat menimbulkan miskomunikasi yang memengaruhi hubungan kerja maupun proses bisnis. Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang cukup berbeda. Indonesia cenderung lebih fleksibel, ramah, dan dalam komunikasi sering menggunakan pendekatan yang santai. Masyarakat Indonesia juga terbiasa menggunakan basa-basi sebagai bentuk kesopanan. Sementara itu, Jepang terkenal sebagai negara yang menjunjung tinggi kedisiplinan, etika, ketepatan waktu, dan formalitas dalam komunikasi bisnis. Contoh situasi pertama, saat melakukan rapat bisnis, orang Indonesia mungkin cenderung lebih spontan menyampaikan pendapat ketika ada ide yang ingin disampaikan. Sedangkan di Jepang, seseorang biasanya lebih berhati-hati dalam berbicara dan memperhatikan waktu yang tepat agar tidak memotong pembicaraan orang lain. Jika perbedaan ini tidak dipahami orang Jepang, bisa menganggap lawan bicara kurang sopan. Solusi strategisnya, perusahaan perlu mempelajari budaya negara tujuan sebelum melakukan kerja sama bisnis. Dengan memahami budaya tersebut, komunikasi akan berjalan lebih efektif. Contoh situasi kedua, komunikasi nonverbal. Orang Jepang sering menggunakan gerakan membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan. Sedangkan di Indonesia, penghormatan lebih umum dilakukan dengan berjabat tangan atau tersenyum. Apabila seseorang tidak memahami arti gerakan tersebut, bisa saja terjadi kesalahpahaman. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengikuti pelatihan komunikasi lintas budaya atau melakukan observasi mengenai kebiasaan mitra bisnis. Dengan memahami budaya negara lain, hubungan kerjasama akan lebih baik dan risiko kesalahpahaman dapat dikurangi. Baik, saya akan lanjut ke soal nomor 3. Contoh email bisnis profesional. Pada bagian subjek, berisikan tanggapan atas keterlambatan pengiriman produk. Yang terhormat, Bapak Budi Santoso, terima kasih telah menghubungi kami terkait keterlambatan pengiriman produk yang Bapak alami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Setelah kami melakukan pengecekan, keterlambatan ini disebabkan oleh adanya kendala dalam proses distribusi barang pada gudang kami. Saat ini, tim kami sedang melakukan penanganan agar produk dapat segera dikirim. Berdasarkan informasi terbaru, pesanan Bapak dijadwalkan akan dikirim kembali pada tanggal 29 Mei 2026 dan diperkirakan tiba dalam waktu 2-3 hari kerja. Kami akan terus memberikan informasi perkembangan pengiriman hingga produk diterima dengan baik. Terima kasih
atas pengertian dan kesabaran Bapak. Hormat kami, Sofia, Customer Service. Struktur email tersebut sudah mencakup salam pembuka, isi pesan, penjelasan masalah, solusi, dan penutup secara profesional. Baik, lanjut soal nomor 4. 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Hambatan pertama adalah hambatan bahasa. Hambatan bahasa terjadi ketika terdapat perbedaan bahasa atau penggunaan istilah yang sulit dipahami. Contoh, atasan menggunakan istilah bahasa Inggris dalam instruksi kerja, tetapi karyawan kurang memahami arti istilah tersebut sehingga pekerjaan menjadi salah. Strateginya adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hambatan kedua yaitu hambatan persepsi. Setiap orang mempunyai cara pandang berbeda dalam memahami informasi. Contohnya, atasan memberikan kritik untuk meningkatkan kinerja, namun karyawan menganggap kritik tersebut sebagai kemarahan. Strategi mengatasinya yaitu melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hambatan ketiga yaitu hambatan teknologi. Contohnya ketika rapat online mengalami gangguan internet sehingga suara tidak terdengar jelas. Strateginya menyiapkan alternatif komunikasi lain. Hambatan keempat yaitu hambatan emosional. Kondisi emosi dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Contohnya, karyawan yang sedang memiliki masalah pribadi sulit berkonsentrasi saat menerima instruksi kerja. Strategi mengatasinya yaitu memilih waktu komunikasi yang tepat dan menjaga kestabilan emosi. Saya akan membahas pertanyaan soal nomor 5. Pengertian komunikasi bisnis dan peran strategisnya. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan dalam organisasi atau Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 5. Pengertian komunikasi bisnis dan peran strategisnya. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan tujuan tertentu. Komunikasi bisnis dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Dalam organisasi modern, komunikasi bisnis memiliki peran strategis yang sangat penting. Komunikasi membantu koordinasi antar pegawai, mempercepat penyampaian informasi, membangun hubungan kerja yang baik, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Komunikasi efektif yang juga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahpahaman, konflik, keterlambatan pekerjaan, bahkan kerugian perusahaan. Karena itu, komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan optimal. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.